Uang kalian oversupply bre, tapi kalian udah bosen nih ya menabung gitu ya. Mungkin rakit PC solusinya gitu kali. Hanya dengan budget 30 jutaan, kalian sudah bisa merakit PC dengan komponen serba MSI seperti ini. Seperti PC yang di sebelahku ini, yang tentu aja udah sangat sanggup ya buat ngejalanin game-game kekinian macam Monster Hunter Wilds di resolusi 4K karena udah pakai GeForce RTX 50 series terbaru dan juga prosesor kepala 9 dari AMD yang tertanam di motherboard MSI MAG B850M Mortar Wi-Fi. Kira-kira bisa dipakai apa aja PC seharga NMAX ini? Tapi sebelum bahas performanya, mari kita kuliti satu persatu dulu komponen apa aja yang kita pakai ya kan. Kayaknya kita mulai dari bahas VGA-nya dulu bre. Ini adalah sebuah MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB Gaming Trio OC. Gaming Trio sendiri udah cukup legend di family GPU-nya MSI bre. Lineup ini masih jadi bagian dari MSI Gaming Series yang identik sama warna merah hitamnya. Kalau nggak salah, udah lahir sejak era GTX 600 series alias udah 13 tahun yang lalu bre. Dan begini tampilan RTX 5060 Ti Gaming Trio sekarang ya. Ganteng banget dah. Dari sisi depan tampil dengan formasi 3 kipas yang bodinya diberi beberapa finishing berbeda. Dan ada aksen RGB biar nggak monoton. Di sisi backplate ada emboss naga begini. Pokoknya mau dipandang dari depan atau belakang tetap sama gagahnya bre. Seperti yang udah kita tahu ya, GeForce RTX 50 series punya fitur DLSS 4 alias Multi Frame Generation yang performanya di luar nalar. Ini berkat arsitektur Blackwell yang terbaru yang di dalamnya udah pakai Tensor Core generasi ke-5 dan RT Core generasi ke-4. Buat spesifikasi lengkapnya aku tampilkan pada tabel berikut. Intinya sih kalau kalian mau beli RTX 5060 Ti harus perhatikan VRAM-nya. Jangan sampai kalian beli yang 8GB, harus beli yang 16GB GDDR7 ini bre. Mau tahu alasannya kenapa? Tonton aja konten kudeta episode ke-10. Linknya ada di bawah dah. Kita lanjut komponen kedua. Aku mau mention mobonya dulu dah. Ini penting banget ya, karena di era rakit PC zaman sekarang, apalagi udah pakai GPU modern macam GeForce RTX 50 series, kalian perlu perhatikan satu hal tambahan yaitu pada PCIe slot. Soalnya di RTX 50 series ini udah pakai interface PCIe Gen 5. Sebenarnya sih nggak apa-apa banget ya kalau kalian pasang RTX 50 series ini di motherboard dengan PCIe Gen 4, karena emang masih support backward compatibility. Tapi biar belinya sekali aja dan lebih feature proof, mendingan sekalian ambil motherboard yang slot PCIe-nya udah generasi kelima kayak MSI MAG B850M Mortar Wi-Fi ini bre. Mortar Wi-Fi sendiri termasuk ke tier mid-range-nya mobonya MSI, maka wajar aja tampilannya tuh cukup padat dengan heatsink di sana di sini ya kan. Dan tentunya udah built-in I/O shield begini bre. Percolokannya aku tampilin begini aja ya. Pause dulu video ini buat ngeliat detailnya dah. Motherboard ini juga punya beragam fitur premium kayak misal udah support Wi-Fi 7 dengan easy antenanya. Terus punya port 5GB LAN dan punya port supplemental PCIe power ya buat ngejaga stabilitas daya kalau lagi ngejalanin heavy load macam gaming, AI computing dan juga rendering. Gak cuma itu, motherboard ini dibekali beragam fitur easy DIY biar proses perakitan PC-nya tuh ya lebih mudah dan lebih cepet lah. Aku pribadi paling suka fitur easy PCI release buat ngelepas pasang VGA. Tahu sendiri kan bre, VGA zaman sekarang tuh makin bongsor, makin gede, makin berat. Kalau nggak ada fitur begini bakal repot banget buat ngelepas VGA dari slot PCIe. Terus ada easy M.2 clip juga buat ngebantu kalau lepas pasang SSD NVMe. Nggak perlu lagi repot-repot ngebaut, mana bautnya kecil banget tuh kayak UMR Jogja. Maksudnya itu baut gampang hilang lah kalau lepas ya kan. Nah ada fitur easy DIY yang inovatif juga bre. Misal EasyCon ini buat ngeringkas konektor ARGB header sama fan header. Dan ada fitur easy front panel yang biasanya cuma ada di casing-casing premium. Tahu sendiri lah ya kan betapa rumitnya pasang konektor front panel buat para pemula. Kalau nggak percaya tonton aja dah ya video challenge rakit PC kita yang season 2 itu si Giri yang si Chandra hampir nyerah loh gara-gara perkara pasang kabel front panel doang. Dan sekarang kita bahas compatibility dari mobonya MSI MAG B850M Mortar Wi-Fi ini. Buat prosesor tentu support 3 generasi AMD Ryzen bro. Mulai dari Ryzen 7000, Ryzen 8000 dan Ryzen 9000 series. Kalau buat memorinya di sini ada 4 slot DDR5 memori yang bisa muat memori sampai kapasitas 256GB dengan speed 8200 MB transfer per second.
second. Terus buat support storage-nya ada 3 slot M.2 yang semuanya cuma muat ukuran 2280 atau yang panjang itu bre. Yang 2 di depan ini udah support PCIe 5x4 kalau misal pakai Ryzen 7000 series ataupun 9000 series bre. Sedangkan M.2 yang ketiga nyempil di sisi belakang itu cuma support PCIe 4x2. Dan kita masih dapat 4 port SATA kok buat ya urusan harddisk lah kalau kalian mau pasang harddisk gitu. Dan terakhir buat support slot PCIe GPU-nya. Di sini ada 2 aja karena memang form factor-nya yaitu MATX. Slot pertama tentu udah support PCIe 5x16 tapi harus pakai Ryzen 7000 atau 9000 series bre. Sedangkan slot kedua cuma jalan di PCIe 4x4 nih. Oke bre, kita lanjut ngebahas komponen ketiga yaitu prosesor. Di PC ini kita bakal nyicipin AMD Ryzen 9 9400X yang tentu aja nggak bisa diremehin walaupun cuma 12 core 24 thread ya. Soalnya boost clock prosesor ini bisa tembus 5,6 GHz hanya dengan 120 Watt TDP aja. Gila ya emang AMD zaman sekarang. Kalau soal efisiensi emang si biru kudu sungkem sama yang merah ini ya. Kita lanjut ke memori dan SSD-nya. RAM di sini pakai dari pabrikan Kingston Fury Beast 64GB dual channel 5200 MB transfer per second. Sedangkan SSD-nya tetap dari MSI yaitu Spatium M470 Pro berkapasitas 1 TB. Komponen selanjutnya ada pendingin. Mau seefisien apapun Ryzen 9 9400X tetap aja ini prosesor kepala 9 bre yang harus dijinakin ya. Layaknya sebuah monster buas gitu ya. Di PC ini pakai all-in-one liquid cooling dari MSI MAG Core Liquid A15 360 mm. Dan lanjut ke wadahnya atau casingnya, ini merupakan case terbaru dari MSI yaitu MPG Velox 300 Airflow PZ. Fitur paling menjual dari casing ini ada di kipasnya bre. Di sisi depan udah terpasang 2 buah kipas besar berdiameter 160 mm yang dilengkapi switch buat atur tingkat fan speednya. Sedangkan di sisi belakang ada satu kipas 120 mm yang punya dual ring blade biar kemampuan exhaustnya lebih optimal lagi tapi tetap minim getaran. Dan terakhir buat komponen power supply-nya, kita hitung-hitung power supply 750 watt aja kayaknya udah cukup dah. Tapi memang wajib yang 80 plus gold biar dapetin ya 90% efisiensi anggaran. Maksudnya efisiensi daya bre. Maka dari itu kita pakai power supply terbaru dari MSI itu MSI MEG AG750 GLS. Selain udah bersertifikasi 80 plus gold, VSU ini juga udah feature proof karena udah ATX 3.1 compatibility dan PCIe 5.1 ready. Yang berarti kabel 12 VHP wire-nya yang udah terupdate namanya jadi kabel 12 volt 2x6 bre. Dan ada detail kecil yang menurutku bagus banget di kabel 12 volt 2x6-nya ini, yaitu warna kontrasnya yang bakal jadi penanda apakah konektornya udah terpasang secara proper di VGA atau belum bre. Hal kecil begini bagus banget buat meminimalisir konektor longgar yang terkadang jadi penyebab kasus kebakar di RTX 40 series tahun lalu bre. Jadi itu dia untuk komponen yang ada di PC rakitan kali ini bre. Coba kalian tebak berapa angka persisnya total rakitan PC kali ini. Jawabannya nanti di akhir video aja bre. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan performanya. Mulai dari performa sintetis prosesornya dulu nih bre. Di sini Cinebench R24 ini yang baru nih, skornya sekian nih bre. Tapi maaf ya, kita belum ada data pembanding ya karena memang ini baru kan. Kalau mau dibandingin, kita ambil data dari Cinebench R23 aja. Tapi maaf nih ya, sejujurnya kami jarang banget ya pakai prosesor flagship macam kepala 9 ini. Jadi palingan adanya data pembanding dari prosesor kepala 7 aja. Dan ternyata Ryzen 9 9900X ini masih kalah dari Core Ultra 7 265K bre. Kalau buat performa sintetis GPU, ini kali pertamanya kita ngetes GeForce RTX 50 series. Jadi maaf nih ya, data pembandingnya masih dari generasi sebelumnya. Kalau dari skor 3D Mark yang kita tampilkan ini, GeForce RTX 5060 Ti udah mulai mempetin performanya GeForce RTX 4070 polos, terutama dari performa DX11-nya dan ray tracing-nya bre. Lanjut ke performa produktivitas, kita pakai rendering video dulu. Buat ngerender video 4K berdurasi 10 menit di Premiere Pro, makan waktu 3 menit 48 detik. Atau kalau di-convert ke video 1 menit, bisa render dalam waktu 22 detik bre. Sedangkan render video 1080p berdurasi 10 menit juga cuma butuh waktu 1 menitan doang bre. 1 menitan, itu cepat sekali ya. Jadi memang VGA ini menurutku no issue lah ya buat kemampuan rendering videonya. Kalau buat rendering 3D gimana? Jadi kita ada tes di scene barbershop bre. Ini scene yang cukup kompleks ya. VGA ini butuh waktu sekitar 1 menit 22 detik buat ngerendernya nih bre. Dan for your information, ini udah pakai render optik ya, punyanya isi Nvidia. Dan kalau kita bandingkan dengan RTX 4070 series, VGA RTX 5060 Ti 16GB ini hampir mendekati performa dari 4070 polos bre. Dan lanjut ke gambaran kemampuan computing AI-nya di sini. Pertama kita tes buat generate text dulu ya, pakai LM Studio. Model yang kita pakai ini DeepSeek yang 8 billion. Hasilnya bisa dapat sekitar 65 tokens per second bre. Terus buat gambaran generative image, sayangnya bre, kita masih belum bisa pakai Stable Diffusion karena memang masih belum
compatible sama CUDA version yang ada di RTX 50 series ini. Jadi kita tesnya pakai aplikasi Amuse dengan model Stable Diffusion XL. Hasilnya bisa dapat hampir 3 iteration per second atau 3 gambar per detik lah bre. Dan sampailah kita ke pembahasan performa gaming dari PC ini. Tentu dengan bantuan DLSS 4 alias multi-frame generation, kita udah bisa nikmatin game apapun di resolusi 4K hanya bermodal GPU mid-range dari Nvidia ini. Contohnya di game Black Myth Wukong, performa native di resolusi 4K dengan preset cinematic jelas ya sangat unplayable karena cuma dapat belasan FPS doang. Tapi pas udah aktifin multi-frame generation, wih gila ya bre, langsung dapat 50-an FPS rata-ratanya. Ini di 4K loh. Sedangkan di resolusi 2K itu lebih gila lagi bre. Dari performa native itu kurang dari 30 FPS dan setelah diaktifkan MFG-nya bisa dapat 133 FPS. Ini sih real 4 kali lipat performa FPS-nya ya. Perlu diingat ya, ini kita udah tes pakai ray tracing yang very high bre. Kalau misal tanpa ray tracing bakal dapat berapa ya kira-kira? Gila emang DLSS 4 ini ya. Contoh game yang udah support DLSS juga ada di Cyberpunk 2077. Kita tetap tes di preset rata kanan, main di resolusi 4K. Kalau performa native-nya cuma dapat 30-an FPS, tapi pas udah pakai MFG langsung tembus 80-an FPS meski pakai ray tracing ultra. Bahkan pas kita tes pakein ray tracing, ini masih playable loh bre. Padahal di RTX 40 series kalau udah aktifin ray tracing bakal drop banget loh FPS-nya. Kalian juga bisa lihat sendiri ya performa game ini di resolusi 2K. Ini tentu ajib banget bre, main di monitor 2K gaming yang 165 Hz ya. Kita juga mainkan game terbaru yaitu Monster Hunter Wilds pakai preset ultra. Walau game ini belum support DLSS 4, tapi performa dari DLSS 3-nya tetap mantep kok. Bisa boosting FPS sampai 2 kali lipat dari performa native-nya, baik di resolusi 4K maupun di resolusi 2K. Tapi entah kenapa kalau di game Forza Horizon 5 boostingan FPS-nya tuh nggak setinggi game lain. Misal di resolusi 4K dengan preset extreme cuma naik 10 FPS aja dari native-nya. Terus di resolusi 2K naiknya sekitar 30 FPS. Apa karena ray tracing di game ini lumayan berat? Padahal ini game terkenalnya ringan sih ya. Lanjut ke game God of War, main di preset ultra di 4K native ternyata masih cukup playable nih. Sedangkan di resolusi 2K native masih tembus 90-an FPS bre. Masih sangat nikmat lah ya buat melihat gebug-gebugannya dari Kratos. Game ke-6 ada Horizon Zero Dawn, performanya lebih tinggi dari God of War dengan preset ultra juga. Main di 4K native masih dapat 60-an FPS lebih. Sedangkan di resolusi 2K native masih sangat cocok dimainin bareng monitor 2K gaming. Game selanjutnya ada dari duo Ubisoft. Pertama ada Assassin's Creed Mirage, di 4K native masih belum menyentuh 60 FPS, tapi di 2K native udah tembus 90-an FPS bre. Mirip sama performa God of War tadi. Next ada game Far Cry 6. Kalau lihat angka-angkanya ini identik sama performa game Horizon Zero Dawn. 4K native masih dapat 60-an FPS, sedangkan di 2K native-nya ada di kisaran 117-an FPS. Dan sekarang kita mulai masuk ke game-game kompetitif. Pertama ada PUBG Steam, main di resolusi 4K masih dapat 80-an FPS, sedangkan di resolusi 2K Ultra sangat enjoy di atas 180-an FPS nih. Terus di CS2 kita tes di preset high tanpa bantuan FSR, hasilnya kalau main di resolusi 4K masih dapat 140 FPS rata-ratanya. Dan kalau di resolusi 2K udah hampir 250 FPS. Tapi buat di game Dota 2 ini, margin performanya nggak begitu jauh bre. Main di 4K Ultra emang udah nikmat banget. Tapi pas kita coba turunin ke 2K Ultra, ternyata cuma naik 30 FPS-an aja. Terakhir ada game Valorant, bisa kalian lihat sendiri bre. Kalau FPS-nya itu udah tumpah-tumpah, bahkan hampir 800-an FPS. Last but not least, kita bakal intip suhu prosesor dan GPU-nya. Pada kondisi idle, suhu prosesor sekitar 45 derajat Celcius dengan TDP di bawah 30 Watt. Sedangkan suhu VGA-nya lebih adem lagi karena emang triple fan. Cuma di 37 derajat Celcius dengan TDP di 12 Watt aja. Buat suhu tertinggi prosesor, kita stress test pakai Cinebench R23 selama 10 menit. Hasilnya ternyata masih sangat terjaga di 75 derajat Celcius dengan 160 Watt TDP berkat penggunaan all-in-one 360mm-nya nih. Ini masih jauh dari TG Max-nya si Ryzen 11 9900X yang ada di angka 95 derajat Celcius bre. Sedangkan buat suhu tertinggi VGA-nya pas kita running full mark cuma menyentuh 67 derajat Celcius aja dengan TGP mentok di 180 Watt. Suhunya ini bisa adem karena cooling VGA ini terlalu OP. Terakhir buat penggunaan dayanya, biar makin simple liatnya kita rekam pakai wattmeter aja bre. Pada kondisi idle, satu unit PC ini menyerap daya sekitar 80 Watt. Terus kita tes buat nonton video YouTube di resolusi 2K 1440p cuma naik beberapa watt doang ke 88 Watt. Tapi pas udah dipakai gaming langsung deh agak ketar-ketir karena bisa tembus 340 Watt. Ini kalau kita hitung pakai tarif listrik 220 VA, pemakaian 8 jam per hari kira-kira kalau di-convert ke rupiah jadi sekitar 120.000 per bulan bre. Masih hemat lah ya, apalagi kita bisa nikmatin game 4K rata kanan. Nah buat gambaran full load-nya kita jalankan Cinebench R23 dan VRUMARK secara bersamaan. Hasilnya angka di wattmeter hampir tembus 440 Watt. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Jadi itu dia untuk performa dari PC full
MSI dengan total biaya 32 juta. Sekarang giliran kalian, mending rakit PC buat gaming 4K rata kanan atau mending beli NMAX aja? Kalau dilihat dari harga GPU-nya yaitu GeForce RTX 5060 Ti dari MSI yang 16GB yang gaming trio ini ya, aku rasa harga 9 jutaan ini masih masuk akal lah, kecuali memang yang 8GB itu ya. Seperti memang tidak usah dibeli kalau yang 8GB itu ya. Kalau yang 16GB ini ya masih worth it lah, karena memang ya di bawahnya harga dari 40-70 sih Pak ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ada ya kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, selaku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.